Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Caheni Putri dari kelas non-reguler semester 4. Saya akan menjelaskan tentang ide dan peluang dalam kewirausahaan. Yang pertama, kita akan bahas latar belakang masalahnya dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak nih orang yang menafsirkan dan memandang bahwa kewirausahaan adalah identik dengan apa yang dimiliki dan dilakukan oleh usahawan atau wira swasta. Padahal pandangan tersebut tuh kurang tepat, karena jiwa dan sikap kewirausahaan tidak hanya oleh usahawan loh, tapi juga oleh setiap orang yang bisa berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Nah, berpikir dan bertindak inovatif ini nih bisa menciptakan ide yang kreatif dan inovatif juga. Lalu ide tersebut dapat dibuat menjadi sebuah peluang usaha yang besar. Tetapi kita juga harus berpikir kreatif dan inovatif yang sungguh-sungguh dan mendalam agar dapat menciptakan suatu ide yang dapat menghasilkan peluang. Lalu kemudian apa sih ide usaha itu? Ide usaha adalah konsep yang berpotensi menghasilkan uang. Ide usaha terikat pada produk atau layanan tetapi belum memiliki nilai komersial, karena konsepnya belum terbukti. Ide usaha biasanya merupakan langkah pertama dalam mendirikan usaha atau menciptakan industri prospektif yang menguntungkan, yang pada akhirnya ingin dimasuki oleh banyak orang karena keberhasilan yang telah ditemukan oleh satu atau beberapa pengusaha di dalamnya. Karena ide usaha biasanya hanya berupa abstrak dan tetap berada di benak kewirausahawan sambil menunggu apakah ide itu berhasil atau tidak terwujud. Setiap ide bisnis dengan prospek pertumbuhan harus memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, pasar yang prospektif. Yang kedua, dapat memecahkan masalah pelanggan. Yang ketiga, unik di pasar. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, sumber pendapatan prospektif. Yang keenam, prospek profitabilitas yang tinggi dalam jangka panjang. Lalu kemudian apa sih peluang usaha itu? Nah, peluang usaha adalah sebuah konsep yang telah terbukti berkali-kali di pasar dengan kehadiran beberapa atau banyak usaha yang sukses melakukan hal yang sama atau serupa. Hal hebat tentang peluang usaha adalah tindak harus mulai membuat konsep dari awal. Cukup mempelajari pasar dan menemukan cara untuk berperan di dalamnya bersama bisnis lain yang telah beroperasi dengan sukses di dalamnya selama bertahun-tahun. Umumnya itu peluang usaha dimanfaatkan oleh pengusaha karena resikonya tuh jauh lebih rendah daripada ide usaha yang belum terbukti, dan peluang keberhasilannya lebih besar bagi pengusaha. Pada dasarnya, peluang usaha hanya dapat dianggap sebagai peluang jika telah memenuhi beberapa atau semua kriteria berikut. Yang pertama, harus menjadi konsep yang terbukti dengan beberapa usaha yang sukses yang telah menggunakan model yang sama. Yang kedua, margin kotor bisnis harus tinggi. Yang ketiga, bisnis harus memiliki potensi untuk mencapai titik impas dalam waktu 12 hingga 36 bulan. Yang keempat, modal atau investasi yang dibutuhkan untuk memulai harus realistis dan sesuai dengan apa yang dapat dikumpulkan. Dan yang kelima, tingkat resiko harus berkali-kali lebih rendah daripada ide yang belum terbukti. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam penjaringan ide yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada menciptakan produk baru dan berbeda. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Yang ketiga, memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi. Dan yang keempat adalah analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Kemudian ada contoh realisasi ide menjadi peluang usaha, yaitu pada Gojek. Dulu, ojek menjadi jenis transportasi yang dipandang sebelah mata. Mereka kerap memasang tarif mahal, dianggap kurang aman, dan hanya tersedia di pangkalan. Lalu kemudian perusahaan Gojek melihat peluang tersebut. Ojek online kini menjadi sangat diminati karena tak hanya itu, Gojek melihat peluang lain dengan membuka layanan jasa antar makanan atau GoFood.
jasa membersihkan rumah atau go clean, dan masih banyak lagi. Nadine Makarim selaku pendiri Gojek menilai salah satu permasalahan ojek konvensional adalah inefisiensi pasar. Banyak tukang ojek yang nongkrong di pangkalan yang tidak terjangkau masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.